Halo, perkenalkan dulu sebelumnya, saya Aditya Kunto. Saya merupakan head mentor dari Geeks Farm, yang dimana di sini saya bertugas untuk mengenalkan ke teman-teman bagaimana cara kita menggunakan AI. Nah, jadi kalau misalkan yang kita lihat, apa sih yang saya lihat, orang-orang yang mulai bekerja dengan menggunakan AI itu bisa kerja 3 sampai 5 kali lebih cepat. Nah, di sesi ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana AI itu bisa langsung dipakai untuk bikin kerja kita itu lebih efektif, lebih cepat, dan lebih berdampak gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat working smarter itu tuh kita bagaimana cara kita bekerja dengan lebih pintar, itu arti literalnya itu working smarter. Tapi kalau misalkan di pembahasannya gimana sih cara kita bekerja dengan pintar gitu, apalagi di zaman sekarang yang semuanya itu berkaitan dengan AI gitu. Nah, di sini saya akan mengajarkan ke teman-teman, akan menginformasikan juga di awal tentang why-nya, kenapa AI itu bisa pintar dan dulu sampai sekarang itu bedanya apa dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai untuk yang pertama. Yang pertama di sini, kalau misalkan ini kita lihat, kita bisa mulai dengan melihat bagaimana cara kita bekerja itu telah berevolusi. Kalau misalkan dulu nih, AI tradisional itu bekerja berdasarkan aturan baku, kaku, linear, dan terbatas gitu. Cara kerjanya tuh sederhana banget. Kalau nggak A, ya B gitu. Jadi nggak ada fleksibilitas gitu, nggak ada kreativitas. Dia tuh cuman secerdas aturan yang kita tanamkan. Contohnya kayak kalkulator gitu. Kalkulator itu untuk melakukan perhitungan dia lakukan dengan cepat, akurat, tapi nggak bisa berpikir di luar dari rumusnya itu sendiri. Nah, kalau misalkan hari ini kita sudah masuk ke era yang benar-benar berbeda, yaitu era generatif AI. Ini bukan sekedar upgrade teknologi, bukan. Ini perubahan dari paradigma. Jadi AI itu nggak lagi hanya menjadi alat bantu untuk mengerjakan tugas-tugas yang repetitif. Sekarang AI itu sudah bisa berpikir bersama kita. Ia bisa menulis, ia bisa merangkum, ia bisa melakukan analisa, membuat strategi, bahkan memunculkan ide-ide baru yang sebelumnya butuh waktu lama untuk kita rumuskan sendiri. Nah, kalau misalkan dulu nih, AI itu menggantikan tenaga. Kalau misalkan sekarang AI itu memperkuat otak kita. Dan disinilah pergeseran besarnya terjadi. Kalau misalnya dibahas lagi, produktivitas itu tidak lagi ditentukan oleh seberapa cepat kita ngetik gitu ya. Kalau misalkan dulu awal-awal belajar komputer pasti 11 jari gitu kan, telunjuk sama telunjuk gitu buat ngetik. Kalau misalkan ngetiknya udah 10 jari, wah gila cepet banget produktivitasnya meningkat. Nah, sekarang nggak gitu. Sekarang itu eh, ditentukan oleh seberapa cerdas kita itu memanfaatkan AI. Jadi orang yang paham untuk menggunakan AI itu sudah proven minimal itu 3 sampai 5 kali lebih cepat. Jadi bukan karena mereka lebih pintar, enggak. Tapi karena mereka punya partner kerja yang nggak pernah lelah. Mereka itu tidak pernah kehabisan ide dan bisa diakses kapan saja di mana saja. Sementara itu kalau kita bandingkan, yang masih bekerja dengan cara lama, cara yang manual, semuanya dikerjakan sendiri, itu akan mulai tertinggal. Bukan pelan-pelan lagi, tapi signifikan. Ini bukan lagi soal efisiensi kecil gitu, ini soal gap performa yang makin lama itu makin lebar. Realitinya memang seperti itu gitu. Jadi kita perlu jujur untuk melihat realitanya. Jadi kalau misalkan kita lihat AI itu bukan lagi masa depan. AI itu sudah digunakan sekarang. Dan yang nggak menggunakan AI bukan hanya ketinggalan teknologi, enggak, tapi kalah cepat, kalah adaptif, dan pada akhirnya kalah bersaing. Nah, sebenarnya saya pengen tahu dulu nih dari teman-teman yang hadir di sini, saya pengen minta untuk teman-teman itu coba kirimkan di kolom chat biasa menggunakan AI apa ya. Boleh minta tolong untuk teman-teman diinfokan di dalam chat biasa menggunakan AI apa. Oke, Gemini, ChatGPT, ada lagi? Claude, Claude. Kalau Claude ini rata-rata developer kayaknya. ChatGPT, Gemini, ChatGPT, CapCut,
TikTok, oke, Seedance, oke, keren nih. Kalau misalkan biasanya bikin video. Dola, wih jarang banget ada yang pakai Dola. Deep GLM, Quen, oke, good. Ada lagi Notebook LM. Wah ini juga jarang. OpenClaw, ini lagi banyak sekarang itu lagi banyak dipakai. LM Arena, Gemini, Grox, Kimi, oke, Dreamina, Canva, Nomtron, Vio, Meta AI. Meta AI itu salah satu yang umum dan setiap orang tuh harusnya punya tapi jarang ada yang pakai karena Meta AI itu kan terintegrate di WhatsApp tapi entah kenapa jarang banget ada yang pakai. Open Code. Ya, mostly kalau misalkan kita lihat di chat gitu ya, rata-rata menggunakan ChatGPT, Gemini, ChatGPT, Gemini gitu. Apakah itu salah? Enggak. Seorang developer banyak yang menggunakan cloud karena secara logical thinkingnya dia lebih matang. Kalau misalnya ChatGPT, dia bisa diajak untuk kita merundingkan banyak ide karena language modelnya itu lebih oke. Gemini karena dia terintegrate dengan dengan apa ya produk-produknya Google yang lain gitu. Jadi banyak memang kalau misalnya kita lihat tools AI-nya itu tuh banyak banget. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi banyak yang pakai tools kayak gini, banyak yang menggunakan AI, tapi pernah nggak ada yang nanya, kok bisa sih AI bisa sepintar ini? Kenapa sih kok AI itu bisa sebagus ini gitu? Kenapa dia bisa sampai seperti itu kenapa kayak gitu? Nah, ada yang bilang, karena AI punya data. Oke, terus gimana? Datanya diapain? Nah, itu perlu kita bahas juga. Jadi, kok bisa sih AI secerdas itu? Dia bisa sulapkah atau kayak gimana? Enggak ya. Jadi yang menariknya AI modern itu pada dasarnya adalah probability engine. Dia adalah mesin mesin kemungkinan, dia mesin probabilitas. Dia itu dilatih menggunakan miliaran bahkan triliunan data example dari beberapa sumber, ada buku, artikel, conversation, percakapan, code, dan banyak lagi. Tapi penting perlu dipahami, AI itu nggak ngerti kayak manusia. Dia tidak sekedar menghafal, dia tidak sekedar membaca. Yang dilakukan oleh AI itu adalah mengenali pola. Jadi pola bahasanya, pola logikanya, pola hubungan antar konsep, cara kerjanya. Jadi kalau disederhanakan ya menebak apa yang paling mungkin muncul berikutnya. Seperti dicontoh di layar, ketika saya bilang the sky is, AI akan menghitung kemungkinan kata berikutnya adalah probability paling tingginya blue. Cloudy masih masuk akal, tapi lebih rendah. Falling ya apalagi hampir nol gitu dalam konteks umum. Jadi yang dilakukan AI itu setiap saat itu tuh adalah memilih kata demi kata berdasarkan probabilitas tertinggi secara berurutan dengan sangat cepat. Hingga akhirnya membentuk kalimat, paragraf, bahkan ide yang terlihatnya seperti cerdas. Padahal itu hanya kumpulan dari kemungkinan-kemungkinan yang dikumpulkan. Jadi di balik kesederhanaan itu skalanya tuh gila. Skalanya itu sangat besar sekali. Datanya yang besar, kemampuan processing yang tinggi dan lain sebagainya. Karena ketika proses menebak kata berikutnya ini dilakukan tidak hanya 1-2 kali, tapi miliaran kali. Dengan konteks yang kompleks, ya hasilnya juga bukan cuma kalimat biasa, tapi bisa menjadi sebuah analis data, strategi, code, solusi kreatif, seperti ada foto, video, dan lain sebagainya. Jadi sekarang kalau misalnya dibilang, ini bagian yang sering banget nggak dibahas, tapi padahal krusial. Karena di balik AI, itu sebenarnya ada manusia. Gitu. Jadi ada yang berpikir kalau misalkan wah AI ini benar-benar full computerized, sebenarnya enggak gitu. Karena di balik dari AI itu ada peran besar dari manusia yang bekerja untuk memastikan datanya itu true or false, yaitu biasanya misalnya namanya data anotator. Jadi mereka adalah orang-orang yang memberi label pada data, itu mereka melakukan koreksi data dari jawaban-jawaban AI. Misal nih,
kita lagi ngobrol sama AI itu bisa jadi akan mengkolek data kita. Nah, nanti sama data anotator itu akan dicek, oh ini benar, oh ini salah. Nah, bukan berarti yang salahnya itu menjadi dihapuskan, enggak. Tapi sebagai data dia bahwa datanya salah. Jadi nanti labelnya itu akan mengkoreksi setiap jawabannya, menilai mana respon yang bagus dan mana yang buruk. Jadi bahkan membantu untuk mengajari AI bagaimana cara merespon dengan lebih cepat dan aman. Jadi AI itu nggak belajar sendirian. Nggak kayak kalau misalkan yang dulu kita pernah lihat di film gitu ya, dia belajar sendiri, lihat di internet, nggak. Nggak, jadi sebenarnya AI itu seperti anak yang dibimbing based on data. Ini data yang benar, ini data yang salah. Kalau ada gini, kamu ngomongnya kurang lebih seperti ini, kayak gitu. Jadi kalau dianalogikan ya, data mentah itu tuh seperti bahan bacaan. Sementara data anotator itu tuh kayak gurunya yang ngebantu AI memahami mana yang benar, mana yang relevan, mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau misalkan nggak ada data anotator, kualitas AI juga akan jatuh drastis gitu. Ya AI mungkin tetap bisa menghasilkan kalimat, tapi caranya bisa jadi ngawur atau bias atau kalau sekarang disebutnya halu gitu dan bahkan berbahaya. Jadi ketika kita bilang AI itu cerdas, sebenarnya itu adalah kombinasi dari skala data yang masif, kemampuan komputasi yang tinggi, dan kontribusi manusia di belakang layar. Jadi ini membawa kita ke pemahaman yang lebih realistis. AI itu bukan entitas ajaib gitu, bukan kayak jin yang ngumpulin data semuanya, yang bisa ditanya 3 pertanyaan langsung memberikan semua, enggak. Jadi itu adalah hasil kolaborasi antara teknologi dengan manusia gitu. Implikasinya itu sangat clear, sangat jelas. AI tetap punya boundaries. AI bisa salah. AI itu bisa bias. Tergantung dari datanya dan bagaimana ia dilatih. Dan justru karena itu, peran kita sebagai user dari AI itu penting gitu. Kita bukan sekedar pengguna dari AI, kita itu ngarahin AI. Jadi bukan hanya soal AI itu pintar atau enggak, tapi soal seberapa sadar kita bahwa di balik kecerdasannya itu ada sistem, ada data dan manusia yang semuanya membentuk cara AI itu berpikir. Dan kalau kita pahami, kita nggak akan takut dengan AI karena kita akan tahu cara mengendalikannya. Sebagai contoh, hasil dari data anotator, kalau misalkan kita nanya ke ChatGPT, kita nanya ke Gemini, dan kita nanya ke AI-AI yang lain, DeepSeek dan lain sebagainya, itu mostly hasilnya juga tidak akan ada yang 100% sama. Karena gabungan dari probability dan pengumpulan data, data anotator di belakangnya, dan lain sebagainya. Sehingga hasilnya juga akan berbeda. Based on experience juga pada saat ChatGPT berkembang gitu ya. ChatGPT itu secara bahasa itu tuh lebih enak diajakin ngobrol. Lebih bagus hasilnya. Enggak kayak kita ngobrol sama orang yang aneh gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi dulu ChatGPT sudah berkembang kemudian Gemini muncul, Gemini itu seolah-olah kayak yang ini anak kurang pinter atau kayak gimana gitu. Hasilnya kok jawabannya kayak gini. Padahal ChatGPT itu udah bagus banget gitu ya. Karena apa? Data yang dikumpulkannya sudah besar, terus habis itu Gemini baru mulai. Walaupun kalau misalnya dipikir, Gemini kan punya Google, dia kan bisa mengakses internet gitu. Jadi harusnya dia lebih pinter dong. Nah itu dia yang tadi dibilang, bahwa bukan hanya data, tapi ada data yang harus dicek dulu. Ada data yang harus dilewati oleh data anotator dulu. Gemini bisa mengakses Google, bisa mengakses internet. Yang ada data ya semuanya pasti di Google. Tapi kalau misalkan datanya belum di-annotate, belum ditandain, dia nggak akan bisa mengakses. Itulah kenapa dulu kalau misalkan kita lihat di awal-awal, ChatGPT dengan Gemini itu terasa seperti yang satu udah pinter, yang satu belum. Gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat, karena perkembangan AI itu sangat cepat sekali, ya sekarang dua-duanya itu udah sama-sama pintar dengan kemampuan yang berbeda-beda gitu. Kemarin kejar-kejaran gimana caranya biar bikin foto yang bagus gitu kan. Suatu hari Gemini bikin, oh berhasil bagus banget. Pas lagi ChatGPT bikin, tulisannya nggak ada yang benar. Dan sekarang ChatGPT lebih bagus hasilnya dibandingkan Gemini.
Jadi mereka akan selalu kejar-kejaran seperti itu. Yang diuntungkan siapa? Ya jelas kita sebagai user. Kita sebagai user bisa memanfaatkan pertandingan mereka. Pokoknya semakin bagus hasilnya, semakin untung kitanya. Hanya dengan catatan caranya makanya gimana? Caranya agar si AI itu bisa kita manfaatkan khususnya untuk pekerjaan kita. Nah, kita perlu pahami juga bahwa karena AI itu pada dasarnya adalah mesin, penebak kata, jadi kita perlu punya mindset yang benar dalam menggunakannya. Kesalahan yang paling umum itu adalah menganggap AI sebagai search engine. Jadi kayak Google gitu, Google Search. Ya keliru gitu. Search engine itu tugasnya ngambil informasi yang sudah ada. AI itu tugasnya menghasilkan jawaban baru berdasarkan pola. Jadi pendekatannya itu harus beda. Cara paling tepat melihat AI itu kita kayak nganggap mereka itu seperti anak intern yang sangat jenius. Dia cepat belajar, dia luas pengetahuannya, dia bisa bantu dalam banyak hal, tapi dia tetap butuh arahan. Jadi kalau misalkan kita ngasih instruksi yang abu-abu gitu, hasilnya juga akan tetap abu-abu. Kalau kita ngasih konteksnya setengah-setengah, ya hasilnya juga outputnya juga akan setengah-setengah. Jadi AI itu nggak tahu apa yang kita maksud, kecuali kita menjelaskannya dengan jelas. Dan ini poin penting yang sering diabaikan. Karena AI itu menebak, dia itu bisa halusinasi. Artinya dia bisa memberikan jawaban yang terdengar itu sangat meyakinkan. Padahal sebenarnya tidak akurat. Atau bahkan sepenuhnya salah. Karena data atau konteksnya tidak tepat. Lebih tricky lagi, AI juga bisa ngebawa bias dari data pelatihannya. Kalau datanya itu condong ke arah tertentu, jawabannya juga bisa ikut condong. Jadi kalau misalkan kita hanya terima jadi tanpa berpikir kritis, ya kita bukan jadi lebih produktif, tapi kita ya jadi salah juga gitu. Jadi menggunakan AI tanpa melakukan verifikasi itu tuh hal yang ceroboh gitu. Jadi kayak kita pakai langsung kopas, udah selesai. Nah, AI itu powerful tapi bukan sumber kebenaran yang absolut. Sebagai contoh, saya pernah ngelihat ada di posting ada orang bikin skripsi dengan menggunakan AI, tapi kata-kata di paling atas dan paling bawahnya ikut ke kopas juga. Ya kayak misalkan kata-kata berikut adalah hasil ini gitu. Itu ikut masuk ke dalam skripsi. Di bagian bawahnya juga sama. Apakah kamu ingin membuat kata-katanya menjadi lebih bla 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 kayak gitu. Itu dimasukin, ada di skripsi. Ada di orang pernah bikin buku, itu juga sama. Ada yang masuk juga. Jadi ya itu ciri dari orang yang bisa menggunakan AI tapi ceroboh gitu karena ya asal kopas aja. Kita harus lihat dulu, bahkan bukan hanya sekedar dari atas sama bawahnya aja, semuanya itu harus kita lihat. Jadi kita tuh bukan hanya sekedar user. Kalau misalkan di Google kita nyari data, kita user. Itu kita nyari data, ketemu datanya, nah kita as user. Tapi kalau misalkan kita menggunakan AI, kita itu as manager. Kita yang memberikan briefnya, kita yang mengarahkan outputnya, kita juga yang mengevaluasi hasilnya dan memutuskan apa yang layak untuk dipakai. Jadi kalau misalkan intern kita ngasih ide nih, dia anak jenius, terus ngasih ide, ya kita harus cek dulu gitu kan. Gitu nggak mungkin kayak misalkan, oke, gas aja semua gitu. Tetap harus kita cek dulu. Bagus ya, gas. Kalau misalkan enggak ya jangan. Apalagi kalau dikirim ke klien, nah udah. Ternyata yang dikirimkan ide yang bagus tapi secara realita itu susah untuk dilakukan. Akhirnya malah bikin kitanya jadi berat gitu. Sebagai contoh kayak misalnya kayak gitu dulu saya pernah kerja di satu tempat konsultan. eh, itu salah satu manajer mengiyakan untuk membuat fanpage di Facebook tapi warnanya merah, diiyain aja. Terus habis itu saya yang kebingungan itu harus digimanain caranya bikin Facebook itu jadi merah. Karena template-nya itu kan biru gitu. Jadi kita nggak bisa asal sekedar ngeiyain semuanya, melakukan hal tersebut, menganggap bahwa semuanya itu benar dan bisa gitu. Jadi ya logiknya itu sama. Cara kita pakai AI yang benar itu bukan hanya tanya, dapat jawaban, selesai. Enggak. Tapi tanya, kita arahkan, evaluasi, refine, baru kita gunakan. Gitu. Tanya dulu nih. Setelah kita tanya,
Kita arahkan, itu nanti datanya mau diapain. Pas lagi kita arahkan, kita coba evaluasi hasilnya seperti apa. Setelah dievaluasi ternyata itu bisa di-refine dan lain sebagainya. Habis itu setelah itu datanya sudah oke semua, baru kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita bekerja atau bermain di siklus ini dengan baik, ya AI bukan cuma alat bantu, tapi jadi akselerator kerja yang benar-benar gila cepatnya. Kalau enggak ya kita cuman punya intern pinter yang dibiarin kerja tanpa arahan. Jadi hasilnya bukan efisien, berantakan. Nah, kalau misalnya mau dibandingkan, kita bisa lihat di sini dan kita bisa membahas tentang bagaimana pentingnya kita harus belajar AI sekarang. Karena ini bukan lagi tren, bukan. Ini udah jadi baseline baru cara kita kerja. Jadi kita lagi melihat lompatan produktivitas yang nggak main-main, 3 sampai 5 kali lipat. Ini bukan teori, ini udah di lapangannya memang seperti itu. Pekerja tradisional butuh 15 menit untuk nyusun draft email yang kompleks dengan dengan AI dia 2 menit selesai. Bahkan bisa langsung bikin beberapa versi sekaligus gitu. Kayak contoh, kalau misalkan bekerja di corporate, biasanya kita harus menyusun kata-kata di email itu secara proper. Selamat siang terkait dengan apa bla 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 bla. Itu tuh untuk mengaturnya tuh takes time. Butuh waktu banget, butuh otak kita untuk berpikir banget. Terus kalau misalkan kita ngirim email ke rekan kerja kita kayak gimana, kita ngirim email ke atasan seperti apa, kita ngirim email ke direktur kayak gimana, itu beda-beda. Tapi kalau misalkan pakai AI, udah aja minta. Saya ingin mengirimkan email ke direktur buat tone seperti ini dan lain sebagainya. Selesai. Konteksnya ini, udah. Nah, kalau misalkan analisis data Excel, ini juga saya lakukan. Saya pernah bekerja sebagai data analis, dan menganalisa data dari data yang banyak sekali itu sesuatu hal yang PR-nya, minta ampun lah gitu. Jadi untuk menganalisa data itu kita bisa jadi makan waktu sampai 2 jam, kita cleaning data dulu. Cleaning data tuh kayak misalkan ada yang menuliskan Aditya Kunto A-nya besar, ternyata yang satu A-nya kecil. Habis itu ternyata ada yang nulis ADHITYA, padahal harusnya ADITYA dengan orang yang sama. Jadi karena salah, itu kita harus cleaning data dulu. Kita harus cari polanya dulu, bikin summary. Habis itu ya lama. Kalau misalkan sekarang, hal tersebut bisa kita selesaikan hanya dalam waktu maksimal 10 menit dengan bantuan AI. Gitu. Kalau yang ketiga, presentasi. Nah, ini yang menarik juga. Saya bukan orang yang nyeni. Saya bukan orang yang kayak mikirin, aduh ini biar tampilannya bagus kayak gimana ya gitu. Itu makanya kalau misalnya saya diminta untuk bikin presentasi dari data yang sudah saya pegang, bisa makan waktu sampai 1 jam sampai berhari-hari gitu untuk mikir struktur, alur, gimana caranya kita menceritakannya, impact-nya nanti kita berikan di mana dan lain sebagainya. Sekarang 5 menit aja udah cukup untuk bikin draft awal yang udah cukup solid. Jadi nanti kita tinggal lihat lagi hasilnya. Oke, ini data disesuaikan. Terus kemudian ditambahkan page ini dan lain sebagainya. Nah, dan ini kalau misalnya dibahas, baru level dasar. Belum masuk ke otomasi, belum masuk ke integrasi, atau workflow yang lebih advance lagi. Tapi yang perlu disadari, ini bukan cuma sekedar lebih cepat sedikit, enggak. Ini game changer. Jadi karena ketika satu orang bisa kerja 3-5 kali lebih cepat, dampaknya bukan cuma ke individu, tapi seluruh organisasi. Tim kecil kita bisa mengerjakan beban kerja dari tim besar, deadline jadi lebih pendek, ekspektasi naik tanpa kompromi. Jadi di titik ini standarnya sudah pasti berubah. Dulu orang yang cepat itu dianggap unggul, sekarang kalau nggak cepat ya kita kelihatan ketinggalan gitu. Jadi menguasai AI di hari ini itu bukan lagi keunggulan kompetitif, tapi ini sudah minimum requirement. Jadi kalau misalkan dulu orang belajar Excel atau PowerPoint, ya awalnya skill tambahan. Sekarang kalau nggak bisa sulit bertahan. Itu AI itu sedang bergerak ke arah yang sama, bahkan lebih cepat lagi. Dan realitanya itu cukup keras. Orang yang menguasai AI akan menggantikan bukan hanya pekerjaan, tapi orang yang tidak menguasai AI. Jadi bukan karena mereka lebih pinter, enggak, tapi karena mereka lebih leverage. Gitu. Jadi
Ini bukan soal mau belajar atau enggak, tapi ini soal mau tetap relevan atau pelan-pelan tergeser. Jadi pilihan itu masih ada sekarang. Sekarang ya, berapa tahun ke depan, kemungkinan besar udah nggak ada lagi, udah nggak ada pilihan lagi. Nah, ini saya akan memperlihatkan juga untuk contohnya. Data nih. Kalau misalkan nanti ini kebanyakan dari teman-teman yang mungkin SMK, universitas atau baru lulus gitu ya. Terkadang kita diminta untuk apa ya, mencatat rapat, membuat MOM, minute of meeting dan lain sebagainya. Jadi draftnya itu pasti panjang. Pokoknya apapun yang ada di dalam meeting itu dicatat semuanya gitu. Terus habis itu nantinya pimpinan kalian itu akan nanya, jadi summary dari meetingnya apa? Jadi kesimpulannya gimana? Jadi apa dan lain sebagainya. Terus dari meeting itu apa yang harus diapain dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau punya dokumen rapat bisa sampai 10 halaman yang padat, biasanya kita butuh waktu yang cukup lama untuk ngebaca lagi, memahami lagi, kemudian merangkum poin-poin yang pentingnya seperti apa. Nah, kalau pakai AI, itu dalam hitungan detik, kita bisa langsung dapat versi eksekutif summary-nya. Satu halaman inti yang berisi poin keputusan, insight yang penting, dan next action-nya itu kita bisa ngapain. Jadi bukan cuma cepat, tapi kita bisa buat dia terstruktur. Kita bisa buat semacam template-nya, agar nanti data yang kita kirimkan itu juga pasti template-nya seperti itu. Nah, sekarang masuk ke hal yang lebih sering terjadi sehari-hari deh. Di dunia kerja itu biasanya kita suka bertemu dengan yang namanya email. Nulis email yang rumit itu tuh melelahkan banget. Jika misalnya kita dapetin data dan kita harus mengirimkan email baik ke klien ataupun pimpinan, itu kita harus mikirin strukturnya, pilihan katanya, nada bicaranya, belum lagi memastikan itu nggak menyinggung pihak lain gitu. Dan ini memang hal yang takes time banget lah gitu. Tapi kalau misalnya sekarang AI bisa ambil alih bagian itu. Kita cukup jelasin aja konteksnya, siapa penerimanya, tujuan emailnya apa, poin by poin, situasinya seperti apa, terus kita pengen ngomongnya kayak gimana, pengen tone-nya seperti apa, langsung kita serahkan ke AI dan di-generate draftnya yang rapi. Yang lebih powerful lagi ya kita bisa refine dengan cepat. Nadanya terlalu kaku, minta dibuat lebih santai. Terlalu santai, naikkan jadi formal. Perlu lebih persuasif lagi, bisa. Perlu menyampaikan permintaan maaf tanpa terkesan defensif, bisa. Jadi dalam hitungan detik, kita tuh bisa punya beberapa versi dengan tone yang berbeda-beda. Sesuatu yang sebelumnya itu butuh waktu yang cukup lama untuk dikerjakan manual. Mungkin untuk teman-teman yang seusia saya yang merasakan itu gitu, yang ngirim email dengan struktural dan lain sebagainya, that's annoying, nyebelin banget. Harus ngirim ke mana dan harus ngirim ke mana dengan konteks yang berbeda, tapi yang satunya harus lebih casual, yang satunya harus lebih formal karena pimpinan, yang satunya harus memberikan, kita harus bisa memberikan summarize-nya saja, yang satunya kita harus ngasihin harusnya next seperti apa, dan lain sebagainya. Itu beda-beda dan itu annoying. Mungkin teman-teman yang baru lulus tidak merasakan itu, tapi kalau misalkan tidak menggunakan AI dan memilih menggunakan metode yang dulu saya lakukan, ya kalian ketinggalan bro, gitu. Jadi di area komunikasi, pembuatan dokumen dan lain sebagainya, AI itu low effort, tapi high impact, gitu. Nggak perlu skill teknis yang tinggi, nggak perlu setup yang kompleks, kita nggak perlu banyak hal ngapa-ngapain, tapi dampaknya itu langsung kerasa. Dan ini yang sering diremehin. Padahal komunikasi itu core skill di hampir semua pekerjaan. Mau sales, mau manajemen, bahkan technical sekalipun. Contoh kayak misalkan sales. Nanti suatu hari ternyata teman-teman harus menjadi seorang sales atau mengkontak calon customer. Terus kita bingung, kita punya produk tapi ngejualnya kayak gimana, bahasanya seperti apa, karena kita baru. Terus atasan kita nggak mau ngajarin, pokoknya suruh kita belajar sendiri. Udah. Ya udah, karena sekarang udah ada AI lebih enak lagi. Manajemen, bagaimana caranya kita membuat dokumen meeting dan lain sebagainya, membuat dokumen kontrak dan lain sebagainya, itu juga sama. Kalau kita harus ini lagi dan lain-lain dan sebagainya. Terus teknikal sekalipun, bahasa-bahasa yang teknikal itu juga sama. Bisa dengan mudah
kita buat orang itu bisa memahami apa yang kita lakukan atau apa yang kita ketik dengan cara yang lebih mudah gitu. Jadi dengan ini kita bisa merespon lebih cepat, menyampaikan pesan lebih jelas, kemudian menjaga tone tetap profesional, dan kita bisa langsung naik level tanpa harus kerja lebih keras. Jadi kalau misalnya dibahas, kesimpulannya sederhana banget nih. AI nggak hanya membuat kita jadi lebih cepat nulis, tapi buat kita itu terdengar lebih tepat. Dan di dunia kerja, seringkali yang menang itu bukan yang lebih pintar, tapi yang paling jelas dan paling efektif dalam berkomunikasi. Karena semakin kita naik jabatan, semakin kita perlu skill komunikasi. Dan itu tuh penting. Di semakin ke bawah, semakin kita perlu hal teknis. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau naik level, mau naik jabatan dan lain sebagainya, yang perlu dipelajari adalah komunikasi. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar teknisnya saja. Iya, teknis itu harus. Teknis itu sudah pasti keharusan untuk memahami dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya mau ke atas, bukan hanya teknis, komunikasinya itu yang harus bisa di-refine. Nah ini saya akan nyontohin sedikit. Bukan nyontohin ya, nunjukin. Nunjukin untuk hasil dari dokumen. Nah di sini ada dokumen. Jadi ini ceritanya ada meeting. Karena saya lebih ke technical IT gitu ya. Jadi saya memberikan contohnya itu yang berkaitan dengan bidang teknologi gitu. Jadi ini ada meeting, kemudian ada notes-notesnya. Si Andi bilang kalau dari infra sih belum merah, tapi latensi naik sedikit gitu ya. Rinanya bilang ini masih bisa jadi DB query nih. Ada yang belum ke indeks mungkin gitu. Budi bilang kemarin query optimization-nya udah masuk atau masih di dev kayak gitu. Dimasnya bilang kalau dari API sih ada beberapa yang emang lambat gitu kan. Jadi ada pembicaraan di situ. Biasanya meeting kita kadang suka acak-acakan tulis. Terus ada lagi, ada detail API responsnya normalnya 300 sampai 400 milisecond. Sekarang bisa 800 sampai 1,2 second. Ada di beberapa endpointnya. Error rate-nya masih kecil, kurang dari 1%, tapi latensi naik signifikan di jam tertentu. Traffic update-nya ada, infranode-nya ada, front end issue-nya kemungkinan ada, back end issue-nya kemungkinan ada, harusnya expected-nya kayak gimana. Dan ini contoh dari catatan meeting yang biasanya saya lakukan. Gitu. Sampai bahwa ini kemungkinan ada 6 halaman. Nah, concern tambahannya apa, to-do-nya seperti apa, unresolved question-nya kayak gimana, dan last note-nya adalah kalian nunggu jawabannya besok pagi. Tapi kita sendiri belum yakin root cause-nya apa. Nah, saya membuat prompt sederhana kayak gini doang. Summarize this document into one page executive summary, extraction fokusnya kita hanya mengambil key objective, main insight-nya saja, critical decision dan recommendation-nya kayak gimana, dan kemudian kita berikan format bold header dengan maksimal 4 bullet point per section ya. Kayak gitu. Kalau misalkan menggunakan ChatGPT ya kita harus blok semuanya ini, terus habis itu paste ChatGPT dan blok semuanya ini dan paste di ChatGPT. Dan kita lakukan itu. Jadi setelah semuanya di copy, akhirnya kita bisa dapatkan. Oh ternyata objektifnya menentukan penyebab utama penurunan performa. Latensinya naik signifikan. Bla bla bla. Mindset-nya adalah masalah nyata dan terukur nih, API latensinya naik gitu. Sistem belum siap scale karena tidak ada auto scaling. Critical decision yang harus diambil segera apa nih? Ambil pendekatan hybrid, bukan pilih salah satu. Scaling atau catching optimization paralel itu bukan sekuensial gitu. Prioritaskan endpoint. Terus habis itu dia juga ada rekomendasinya kayak gimana, immediate-nya yang cepatnya kayak gimana, 0 sampai 1 hari, hari ini sampai 2 hari ke depan untuk ngejawab klien. Karena tujuannya untuk meredam impact dan lain sebagainya. Nah ini notes-notes yang kayak gini, biasanya perlu diberikan ke eksekutif, ke manajemen, ke pimpinan, dan lain sebagainya. Jadi ini notesnya kita nih Pak, Bu, gitu. Dari hasil meetingnya. Karena nggak mungkin kita ngasilin dokumen ini terus kita bilang Pak Bu ini dokumen hasil meeting kemarin ya gitu. Terus beliau pasti akan ya terus apa itu saya yang perlu kayak gimana, saya harus memahami di bagian apanya kayak gitu. Terus
Pas lagi kita berikan yang ini, ya ini udah jelas. Oke, berarti dia udah tahu next actionnya harus kayak gimana, memerintahkan timnya itu akan seperti apa, mengarahkan timnya kayak gimana dan lain sebagainya. Gitu. Dan ini adalah hasil dari menggunakan AI. Jadi, apakah ada metode yang lebih cepat dan lebih pintar lagi? Jelas ada. Tapi itu akan kita bahas nanti. Nah, selanjutnya adalah, kalau ini kan tentang dokumen ya, kayak misalkan Word, Google Doc, dan lain sebagainya, PDF, kayak gitu, itu menggunakannya seperti ini. Nah, kalau misalkan yang kayak gini, Excel nih, saya nggak perlu nanya nih, siapa yang pernah pakai Excel? Pasti pada pernah pakai. Tapi kalau misalkan pertanyaannya kayak gini, siapa yang pernah mengakses Excel atau Google Sheet dengan data row-nya itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan? Coba ada yang bisa merespon? Ada yang pernah mengakses datanya itu sampai ratusan sampai ribuan row? Belum pernah ya? Ratusan peserta webinar. Nah, ini nih. Dari ratusan peserta webinar itu tuh kita bisa ngedapetin kayak misalkan dari data kita ngecek datanya gitu ya. Dari data saya kita bisa ngedapetin oke, rata-rata peserta webinar kita itu usianya berapa, dari kalangan apa, di mana dan lain sebagainya kayak gitu. Oh, banyak dari kampus ini nih atau banyak dari sekolah ini nih, rata-rata kayak gini dan lain sebagainya. Nah itu tuh kalau misalnya sebelumnya kita harus ngecekin satu-satu, di count, terus habis itu pas lagi kita count ternyata datanya nggak clean, dan itu susah banget gitu. Takes time abis. Jadi kalau misalkan udah pernah ngerasain itu pasti akan relate dengan hal ini. Karena selama ini banyak orang ngerasa Excel itu tuh sulit. Bukan gara-gara datanya, bukan, tapi pertama gara-gara rumusnya. Kita harus hafal strukturnya, tanda kurungnya, logika if yang bertingkat, belum lagi fungsi kayak VLOOKUP, HLOOKUP. Belum kalau misalkan kita mau menggunakan yang auto code-nya lagi dan selanjutnya. Kalau sering bikin error ya udah, salah dikit aja udah. Realitanya itu bukan pekerjaan analisis, itu pekerjaan penghafal sintaks. Karena saya juga pada saat dulu memproses data itu ya pasti dilakukan adalah melakukan googling lagi setiap saat saya melakukan HLOOKUP, VLOOKUP kayak gitu. Cek lagi di functionnya itu yang pertama butuh apa, setelah titik koma butuh apa, setelah titik koma butuh apa. Karena bukan hal yang harus dihafal gitu, tapi itu tetap menjadi satu hal yang takes time. Nah, disinilah AI itu jadi game changer gitu. Karena dengan AI kita nggak perlu lagi berpikir ke rumusnya itu kayak gimana, enggak. Kita cuma mikirin aja itu bahasa manusia itu kayak gimana. Contoh sederhananya ya kayak misalkan nih saya punya data tabel penjualan gitu ya. Bilang aja tolong highlight 3 region dengan penjualan tertinggi gitu. Misalkan ada toko dengan beberapa cabang, ya saya perlu ada highlight cabang-cabang mana yang jualannya paling tinggi. Jadi AI itu akan langsung memahami maksud kita itu kayak gimana. Dia mencari pola dari datanya. Dan nanti kemudian akan menampilkan hasilnya. Bahkan sekaligus membuatkan rumus atau logika di belakangnya. Gitu. Nah, kita tetap dapat hasilnya tanpa harus ribet mikirin cara teknisnya, nggak perlu. Jadi bukan berarti Excel itu tidak penting, nggak, justru sebaliknya. Orang yang paham Excel dan bisa leverage AI gitu, bisa menggunakan AI itu akan jadi jauh lebih kuat lagi. Karena dia tahu apa yang harus dicari. Karena dia tahu apakah hasilnya itu make sense atau tidak, dan dia bisa mengarahkan AI ke arah yang lebih presisi. Let's say kayak misalkan gini, ada orang yang bekerja di data science gitu kan. Terus habis itu dia berdasarkan datanya yang diberikan menggunakan AI untuk mencari resultnya dan lain sebagainya. Terus kemudian ada satu lagi bukan data science gitu, tapi dia itu hanya mendapatkan datanya dan mau memproses si datanya itu bagaimana. Hasilnya pun akan berbeda karena data science itu memiliki experience dan belajar untuk bagaimana tahu apa yang dicari, harus ngapain dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, orang yang memiliki base ilmunya itu bisa memerintahkan AI dengan lebih sempurna lagi.
dengan lebih pintar lagi gitu. Jadi kalau misalkan yang nggak paham, risiko dibohongin sama output AI itu bisa besar tanpa dia sadari. Jadi balik lagi, AI itu tuh bukan pengganti skill, dia amplifier. Kita udah bisa, akan jadi makin canggih. Itu yang dia lakukan gitu. Bukan berarti kayak misalkan kalau dulu ada orang yang berpikir nanti kerjaan kita digantikan. No, enggak gitu. Justru malah kita dibantu. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tapi pakai AI nanti AI-nya makin pinter, kitanya enggak. Ya, makanya bareng-bareng jadi bikin pinter gitu. Jangan yang kayak kita memberikan datanya aja bikin AI jadi pinter, tapi kita harus pinter memanfaatkan dia itu sebaik mungkin. Jadi kalau skill dasarnya kita punya, hasilnya itu akan jadi luar biasa. Tapi kalau misalkan skill dasar kita nggak ada, hasilnya tetap dangkal. Tapi satu hal yang pasti, bottleneck terbesar di Excel itu adalah rumus dan kompleksibilitas dari teknisnya. Nah, sekarang udah bukan penghalang utama lagi. Artinya kita bisa fokus bergeser ke hal yang lebih penting lagi. Bukan lagi bagaimana cara ngitungnya gimana, bagaimana cara ngeluarin datanya seperti apa, enggak. Tapi lebih ke apa insight yang bisa kita ambil dari data ini. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil. Dari data penjualan, bisa nggak saya melakukan forecasting atau memperkirakan produk apa sih yang harus kita siapkan stoknya dan lain sebagainya. Karena di dunia kerja, orang itu akan fokus ke insight, bukan lebih ke ngitung. Ngitung itu tuh untuk menghasilkan insight, untuk menghasilkan probabilitasnya nanti akan seperti apa dan bagaimana. Jadi selalu lebih bernilai daripada yang sibuk di hal teknis. Gitu. Sebagai contohnya juga, eh, di sini saya ada, sebentar. Nah ini yang data Excel. Di sini ada data produk dan di sini ada data sales, gitu ya. Data produk, data sales, terus habis itu ada membernya. Nah, yang kita fokus ke produk dan salesnya aja. Oke, kita pengen mendapatkan insight-nya gitu. Di sini saya bikin ada sebuah prompt sederhana gitu ya. Saya ingin si AI-nya itu menjadi sebagai senior business analyst yang akan saya berikan dataset dari penjualan. Tasnya itu adalah ya melakukan analisis requirement, kita identifikasi dari dua key trend yang paling tingginya apa, perlu ada saya minta untuk mencari critical anomalinya, terus habis itu rekomendasi bisnisnya seperti apa. Terus konteks awareness-nya saya berikan, output formatnya saya minta, ada executive summary, key trending gimana, critical anomaly, business recommendation. Rules-nya juga sama, kita berikan juga. Nggak perlu ada technical jargon gitu, jadi biar kayak ada yang logo dan lain sebagainya itu nggak perlu. Nggak perlu menjelaskan secara metodologi, nggak. Kita hanya perlu summarize-nya aja. Fokus ke business impact, bukan raw datanya. Terus kita nggak pengen ada kata-kata yang ambigu, kayak misalkan nanti sales akan meningkat. Belum tentu, ya pokoknya kita butuh datanya gitu. Kita butuh based on datanya. Kita pengen agar ada insight yang tajam dan decision gitu. Sehingga kalau misalkan dengan menggunakan prompt yang tepat, kita bisa lihat ini ceritanya saya ngasih. Ya dengan kalau misalnya dibilang, wih masukin semuanya ke ChatGPT, ya sebenarnya ada cara yang lebih pinter lagi. Nanti akan kita bahas. Nah ini dia hasilnya. Oke, gambaran umumnya itu adalah produk dengan harga tertinggi, memberikan kontribusi revenue terbesar, jelas. Tapi yang sering dibeli itu ternyata tidak paling menguntungkan. Gitu. Jadi misal ada barang yang banyak dibeli, ternyata itu justru malah nggak bikin kita untung gitu. Itu adalah gambaran umumnya. Produk yang paling ngasih duit ternyata apa? Kamera gitu. Padahal mungkin yang lebih mahal ada. Jadi ternyata dari tokonya itu elektronik menjadi mesin utama. Kenapa harganya tetap tinggi, transaksinya rutin, volumenya nggak kecil. Produk paling laku ada apa? Yang paling sering muncul ternyata sepatu. Terus habis itu dumbbell, air mineral, buku gitu. Ini running shoes nomor 9 ya ceritanya, bukan 9 biji. Nah ini sebenarnya beda cerita, dia volumenya tinggi tapi marginnya kecil. Nah itu bisa didapatkan langsung oleh si AI. Jadi nggak kayak kita harus ngitung dulu, nggak kayak kita harus bikin formula dulu dan lain sebagainya. Enggak, langsung aja kita berikan datanya, kita minta dia untuk mengolah datanya dan kita akan mendapatkan datanya.
Nah kemudian produk yang nggak rame tapi sebenarnya lemah ya, kayak misalnya komik dan lain sebagainya. Ini tuh hal-hal yang bisa kita minta untuk nantinya akan menjadi keputusan di level manajemen. Contoh, teman-teman pengen bikin bisnis nih. Ya hal-hal kayak gini perlu teman-teman pelajari. Gak semua produk yang kita miliki itu tuh laku. Bisa jadi produk itu harus kita kesampingkan. Contoh kayak misalkan nih, kita jualan komik, kita jualan novel fiksi, kita jualan buku biografi, dan ternyata nggak laku. Ya udah, daripada menuhin stok di gudang, mending itu nggak usah dijual. Gitu. Jadi hal-hal kayak gini itu bisa didapatkan hanya dari data yang kita miliki dan prom yang tepat. Margin reality-nya ada, terus kemudian insight strategisnya sesuai dengan yang kita minta juga. Terus masalah yang tersembunyi, nah itu juga kelihatan. Semua diperlakukan sama, buku dijual, kamera dijual, dan dijual, tapi harusnya ada hierarki, ada role, bla bla bla, kayak gitu. Jadi bisnis itu stuck katanya, bukan karena dijualan aja, bukan growth. Nah, ini memberikan impact juga nantinya untuk pemilihan keputusan dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, karena saya pernah memiliki experience dalam data science, saya tahu apa yang harus ditanyakan, apa yang harus ada di dalam datanya. Hanya saya meminta AI untuk memberikan kesimpulannya, kayak gitu. Dan ini ya tergantung dari kecepatan internet dan ChatGPT-nya lagi nggak lemot aja, langsung keluar datanya. Balik lagi, ada yang lebih pinter nggak? Ada. Nanti kita bahas. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita lihat, wait, ini dia. Nah, selanjutnya nih. Jadi kalau misalkan masalah yang selain dari dokumen-dokumen kayak gitu, masalah yang sering kita dapatkan itu adalah blank canvas, istilahnya seperti itu. Blank canvas itu kayak misalkan teman-teman nih mau bikin laporan, pasti kan pas lagi kita buka Google Docs atau Microsoft Office gitu ya, pasti kan blank gitu. Pas lagi udah blank, sebenarnya secara psikologis kita juga, secara alam bawah sadar kita kayak yang ngebikin kita juga jadi blank juga gitu. Isi apa ya? Hmm, daftar isi dulu gitu ya. Gitu. Kadang mereka kayak gitu. Jadi itu tuh bikin kita tuh akan menjadi kena blank syndrome, blank page syndrome gitu. Kita pasti satu dua kali pernah ada di posisi itu. Natap layar kosong, buka PowerPoint, buka Office, buka Excel, terus nggak tahu harus mulai dari mana. Judul belum ada, alur belum jelas, masih berantakan aja. Nah itu blank page syndrome. Tapi jujur aja ini salah satu buang waktu yang paling besar di proses pembuatan dokumen. Salah satunya kayak misalnya presentasi kayak gitu. Jadi masalahnya bukan kayak di desain deh. Kita ngebahas ini deh PPT. Bukan desainnya, masalahnya di structure thinkingnya gitu. Yang pertama ada apa ya, kedua apa ya, ketiga apa ya, selanjutnya apa dan lain sebagainya. Nah, dengan bantuan AI, bottleneck ini tuh pasti akan praktis hilang. Jadi kita nggak perlu lagi belajar atau nggak perlu lagi memulai dari nol gitu. Kita cukup berikan aja dokumen laporan kita, brief meeting kita yang tadi kita bahas, atau bahkan poin-poin kasarnya itu apa aja gitu. Nanti AI bisa langsung ngubah menjadi kerangka presentasi yang terstruktur. Jadi bukan hanya ringkasan, tapi sudah dalam bentuk ada urutan slide-nya apa, judul per slide-nya gimana, poin-poin utamanya apa, dan bahkan saran visual atau storytelling dari flow-nya itu. Jadi dari layar kosong nih, itu bisa jadi draft presentasi yang make sense hanya dalam kurang lebih 15 menit. Tapi balik lagi ya, draft presentasi. Yang artinya apa? AI itu nggak akan ngegantiin kita sebagai alat pembuat presentasi lah, nggak kayak gitu. Tapi dia akan membantu kita prosesnya. Jadi AI itu akan menghilangkan fase paling berat, yaitu memulai. Jadi kita pas lagi udah jadi nih si AI, sama kita tinggal dianalisa lagi aja. Oh, ini sesuai, oh ini enggak, dan lain sebagainya. Nanti tinggal kita proses saja, oh ini tinggal diperbaiki, ini, dan lain sebagainya. Gitu. Mayoritas orang tuh stuck bukan karena nggak bisa bikin slide bagus, gitu, tapi karena nggak tahu harus mulai dari mana. Dan AI menyelesaikan masalah itu. Setelah draft jadi,
peran kita naik level nih, kita refine pesannya, kita sesuaikan dengan audiensnya, kita tambahin insight dan konteks bisnisnya, kita poles storytellingnya. Jadi bukan lagi kerja dari nol, udah selesai tapi dari draft. Jadi kita pertajam lagi nanti. Dan ini ngubah cara kerja kita. Pada saat kita bikin PPT ya kita kosong dulu. Sekarang enggak, kita tinggal minta perbaiki aja. Jadi yang cepatnya bukan lagi yang paling jago desain, enggak. Tapi yang paling cepat mengklarifikasi ide dan mengasah pesannya nanti. Karena dengan AI kita nggak lagi kehabisan waktu di halaman kosong. Kita langsung masuk ke bagian yang benar-benar penting. Dan FYI, PPT ini saya bikin full dengan menggunakan AI. Gitu. Nah, jadi saya hanya memberikan kayak konteksnya apa, point by pointnya seperti apa, dan lain sebagainya, sehingga dia membuatkan saya, oke, nanti si PPT-nya, slides-nya akan seperti ini. Dan dia gambarin semuanya, full, gitu. Jadi kalau misalkan, kok bisa sih pakai apa dan lain sebagainya, ya bisa. Sekarang memang bisa kita lakukan seperti itu, gitu. Hanya tools yang tepat aja, gitu. Kita perlu tahu tools yang tepat dan tahu cara menggunakannya. Apalagi di bagian ini. Nah, kalau misalkan di bagian ini, sebenarnya ini kita connecting the dots. Kita bikin workflow-nya, kita bikin alurnya dari si AI bekerja. Jadi kita bikin yang lebih up levelnya lagi, kita bikin yang lebih upgrade-nya lagi. Kalau misalnya kita sebelumnya pakai AI dengan cara yang terpisah-pisah, nah kita bangun sebuah sistem alur kerjanya atau workflow-nya. Karena kalau sebelumnya AI itu hanya dipakai untuk bikin satu tugas, sekarang AI bisa menghubungkan beberapa tugas sekaligus menjadi salah satu yang utuh. Itu alur sederhananya yang digambarkan di layar. Kita punya catatan rapat yang berantakan, nggak terstruktur, campur aduk, sulit dibaca. Kita minta AI yang rangkum. Bukan cuma ringkasan, tapi juga poin pentingnya, insight pentingnya. Terus habis itu action itemnya atau daftar tugasnya, kayak gitu. Dari hasil itu kita lanjutkan lagi, tolong ubah ini jadi laporan resmi, bikin jadi sebuah dokumen. Nanti dia akan susun pembukaannya, isi laporannya, kesimpulannya, atau bahkan kita minta tone-nya itu agar lebih formal karena buat direksi dan lain sebagainya. Belum selesai, setelah itu kita minta lagi bikin versi slide presentasinya karena ternyata saya diminta oleh pimpinan untuk mempresentasikan hasil dari uh, uh, dokumen dan data tersebut. Oke, dari meeting tersebut saya minta dipresentasiin lagi ke pimpinan. Oke, AI ngubah lagi jadi struktur slide-nya yang jelas, judulnya jelas, poin-poinnya ringkas. Alurnya udah siap dipresentasikan. Nah, semua terhubung. Semua berkesinambungan. Dan yang paling penting, nggak perlu mulai ulang dari nol lagi dari setiap tahap. Jadi disinilah kekuatan AI yang sebenarnya. Bukan cuma satu output, tapi di alur kerja yang berulang dan scalable. Jadi karena begitu workflow ini terbentuk, waktu kerja kita pasti akan turun drastis. Kualitas jadi kerjaan kita juga jadi lebih konsisten. Effort mentalnya kita berkurang secara signifikan. Kita nggak perlu lagi ngerjain tugas satu persatu. Kita bangun sistem yang mengerjakan tugas untuk kita. Dan ini efeknya jangka panjang. Besar sekali. Orang yang hanya pakai AI sesekali akan tetap lebih cepat. Tapi orang yang membangun workflow dengan AI akan lompat lebih jauh. Ini bedanya antara yang kita pakai alat dengan yang membangun mesin gitu. Jadi kalau misalkan kita masih di level coba-coba pakai AI ya bagus, that's good, that's the starter point. Tapi kalau misalkan kita mau mulai menyusun workflow seperti ini, ya kita sudah masuk ke level berikutnya. Bukan lagi produktif tapi eksponensial. Nah, salah satu contoh tools yang bisa digunakan untuk seperti ini, seperti yang sekarang lagi hype yaitu OpenClaw. Gitu, kita bisa minta si OpenClaw-nya itu untuk membuatkan ritme alur seperti ini, workflow yang seperti ini. Setelah ini saya minta ini, setelah ini saya minta ini. Kalau misalkan saya bingung nih cara pakai OpenClaw-nya, terus habis itu saya udah terbiasa buat ini satu persatu dengan menggunakan AI. Anda nggak buat ngejalaninnya itu sesuai dengan alur kayak gini? Ada. Contoh kayak misalkan N8N, kayak gitu. Jadi tinggal bagaimana caranya kita tahu tools, kapan kita gunakannya dan bagaimana kita menggunakannya, gitu. Jadi itu adalah perkembangan AI yang saat ini sedang terjadi. Balik lagi, kalau misalkan kita nggak start dari sekarang, teman-teman bisa ketinggalan.
Karena asal teman-teman tahu, sekarang sudah banyak perusahaan yang sudah membuat minimum qualification-nya itu adalah bisa menggunakan AI. Karena banyak pimpinan dari perusahaan yang sudah memahami bahwa orang yang bisa menggunakan AI itu tuh lebih impactful, lebih cepat ketimbang yang tidak menggunakan AI. Terus kalau misalnya nggak pakai AI, saya orang yang ini nyeni banget gitu. Dia orang desainer. Misalkan dia membuat sebuah ide atau gambar dan lain sebagainya, diminta untuk membuat sebuah flyer. Oke, saya nggak mau pakai AI karena apa? Tidak murni, bukan nggak, itu bukan saya banget gitu. Ya oke, silakan saja, that's okay. Tapi pada saat di dunia kerja, terkadang kita selain harus diminta bagus, kita juga harus diminta cepat gitu. Contoh kayak misalkan ada aset atau gambar yang harusnya ada, ternyata nggak ada nih. Kita cari di mana? Cari di free pick, cari di apa? Oh ternyata nggak ada. Kita harus foto dulu dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang dulu case-nya itu kayak gini. Pengen ada orangnya itu orang kulit hitam yang ngasihin hard kayak gini gitu. Adanya ternyata fotonya kayak gini. Nyari hard gini nggak nemu gitu. Nah kayak sama eh, kenalan saya ini, ya udah dia masukin aja ke AI, ganti tangan gesturnya jadi kayak gini, udah selesai. Nah kalau misalkan dia pengennya murni, terus nyari di free pick, lama nggak ketemu, sampai akhirnya udah, terus gimana? Mau nggak mau dia foto, nyari orang hitam di jalan, katanya. Ngabisin waktu. Gitu. Jadi penggunaan AI itu udah bukan kayak kebutuhan lagi. Ini jatuhnya seperti sudah keharusan. Kita harus bisa menggunakan AI dengan baik untuk mempercepat pekerjaan kita.